Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, kami bersyukur atas gereja yang Kau dirikan sendiri. Itu gereja Katolik, gereja kudus, gereja yang satu, yang apostolik, dan gereja yang para rasul, gereja para rasul. Bantu kami ya Bapa untuk mengimani gereja yang Kau dirikan ini sebagai sarana keselamatan sebagai tubuh Kristus. Untuk keselamatan umat manusia. Kau pakai sebagai alat cintamu. Terima kasih Tuhan dan berkat-Mu atas kami. Amin. Para saudara, banyak saudara-saudara kita agama Kristen bertanya dan meragukan apakah gereja Katolik itu sungguh-sungguh gereja yang dikehendaki Kristus. Apa perlunya gereja? Ya, dan gak perlu gereja, maka ada orang yang lebih ekstrim. Percaya pada Yesus saja, gak usah pada gereja. Bahkan Protestan atau apa, percayalah pada gereja. Mereka tidak butuh gereja. Hari ini dalam bacaan pertama menarik sekali nubuat Daniel tentang apa? Tentang Raja Nebukadnezar yang bermimpi tentang ada patung. Ya. Dan patung itu terbuat dari, kepalanya terbuat dari emas, bawahnya dari tembaga, dari besi, kemudian juga dari setelah besi ada tanah di bagian belakang. Ya. Itu simbol dari patung itu. Ya. Dan raja mengatakan, dan Daniel menafsirkan mimpi itu bahwa ya kepala itu adalah raja Nebukadnezar, raja yang berkuasa atas zaman itu semua. Raja yang pakai besi adalah raja yang penuh kuasa, hebat dan segala macam. Tapi kemudian tembaga juga itu raja yang hebat yang memerintah. Lalu tetapi bawah kakinya terbuat dari tanah yang gampang, raja yang lemah, raja yang kecil yang gampang hancur. Dan itu ditafsirkan bahwa ada raja-raja kerajaan besar, ya, kerajaan Romawi, kerajaan Yunani, kerajaan Nebukadnezar, Asyur besar. Ada raja yang besi, pakai besi dengan tenaga besi seperti juga orang kerajaan Romawi, kerajaan Turki, Ottoman. Ya. Ada raja lain yang terbuat dari tembaga dan segala macam, lalu terbuat dari tanah. Dan itu semua akan hancur lebur. Tapi Tuhan mendirikan sebuah kerajaan. Kerajaan itu tak akan hancur, abadi kekal. Ya. Dan itulah yang dibuat oleh Tuhan pada gereja Katolik. Ya, jadi kerajaan ini sungguh-sungguh dibuat sendiri oleh Allah. Abadi kekal. Ya. Itulah simbolisme nubuatan dari gereja Katolik. Maka gereja yang dibuat oleh Allah sendiri itu yang akan nanti menghancurkan negara, kerajaan-kerajaan besar di dunia. Coba Anda lihat kerajaan besar di dunia. Napoleon hebat, komunisme hebat. Ya. Apa saja kerajaan bisa Anda sebutkan namanya di Indonesia, kerajaan Soeharto juga habis semua. Semua habis. Tak ada yang abadi, tak ada yang kekal kerajaannya. Sehebat apapun, sejaya apapun. Pada waktunya juga nanti Cina, ya, kemudian Jepang kerajaan besar, kemudian Rusia, pada waktunya akan hancur lebur. Rusia yang pada waktu itu kita sebut Uni Soviet juga semua akan hancur semua. Termasuk negara Amerika sama saja akan hancur semua. Tidak ada yang abadi, tidak yang kekal. Yang abadi adalah kerajaan yang didirikan oleh Kristus sendiri. Sekali lagi, yaitu kuasa yang Tuhan berikan kepada Petrus, kepada kita semua. Itulah yang menjadi keyakinan kita bahwa kerajaan ini dikatakan oleh Yesus tak akan dihancurkan oleh kuasa manapun, bahwa dari neraka sekalipun, ya, sejak awal sampai sekarang tak hancur gereja. Meskipun boleh dikatakan paus kita banyak berdosa, banyak kelemahan, banyak keterbatasan, tapi apa yang didirikan oleh Kristus akan kekal abadi. Itulah saudaraku terkasih. Gereja kita didirikan, diyakini oleh gereja bahwa ini didirikan oleh Kristus kepada Petrus dan kepada pengganti-penggantinya para paus hingga sekarang. Nah, karena itulah maka gereja menjadi tubuh Kristus dan Kristus adalah kepalanya. Ya. Tak mungkin tubuh hancur tanpa kepala. Ya. Itulah keyakinan gereja. Jadi Anda semua, kita semua adalah gereja.
yang berperan dalam sebagai jari, sebagai tangan, sebagai kaki, sebagai mulut, sebagai jantung, dan semua bagian-bagian kecil itu kita dipanggil untuk mewartakan kebenaran kerajaan Allah, Kristus sendiri. Setan pun, kuasa kegelapan pun tak mampu, bahkan dikalahkan oleh Kristus, oleh orang yang percaya. Ya. Maka di atas batu karang ini Petrus akan kudirikan gerejaku. Maka para saudara, percayalah kepada Kristus dengan sakramen-sakramennya, dengan rahmat yang diberikan, dengan tahun jubilium yang diberikan kepada gereja, kepada kita semua, untuk menjalankan masa yang sangat luar biasa ini. Semoga Tuhan memberkati Anda, dan kita adalah putra-putri gereja Katolik yang kudus, yang satu, yang apostolik. Ya. Ya, kudus, Katolik, apostolik, dan mulia. Ya. Satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Jadi satu kita semua di bawah pemerintahan Paus. Kita bersyukur, kita doakan Paus kita dan semua pemimpin bangsa dan negara, semua pemimpin gereja untuk menghayati, menjalankan tugas yang penuh syukur dan penuh iman ini. Puji Tuhan, menjadi anggota gereja Katolik yang kudus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.